Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi dalam kajian mengaji kitab berbahasa Inggris The Study Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah. Nah, kalau pada ayat sebelumnya kita membahas ada semacam progresi atau gerak turun dari yang transenden Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai yang ke lebih imanan karena berkaitan langsung dengan tatanan ciptaan Allah di muka bumi, yaitu Al-Malik. Maka di ayat ini atau di paruh kedua dari surah Al-Fatihah ini akan membahas gerak naik, the ascending movement dari tatanan makhluk ciptaan Allah ke alam ilahiyah atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang transenden. Surah ke-5 dari Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diterjemahkan sebagai Thee we worship and from Thee we seek help. Kepadamu kami menyembah dan darimu kami meminta pertolongan. Kita bahas bagaimana komentar dari para mufassir atau para komentator yang ada di dalam The Study Quran ini. Mari kita bahas bersama-sama sambil pemirsa sekalian bisa mengikutinya di layar masing-masing. In verse 5 begins the direct address of God in the second person. Jadi di ayat kelima ini dimulai sebuah penyebutan secara langsung Tuhan dalam bentuk orang kedua. Orang kedua itu kamu, misalnya. A marked change from the praise and description of God in verse 1 to 4. Ini ada perubahan yang nyata dari puji-pujian dan juga deskripsi Tuhan dengan asma, dengan nama-nama seperti Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Ada perubahan di sini karena Tuhan disebut sebagai Iyyaka. Nah, tadi kepadamu kami atau kepadamu kami menyembah dan darimu kami meminta pertolongan. Human beings speak here in the first person plural. Manusia ciptaan Allah di sini berbicara sebagai orang pertama plural. Kalau orang pertama plural itu nahnu na'budu. Kalau yang orang pertama singular itu ana a'budu. Jadi yang dipakai di sini adalah na'budu. Kami menyembah. Hence, not only as individuals but also as vicegerents of God. Jadi yang berbicara di sini bukan manusia secara individu, tapi manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Supplicating God on behalf of all creation. Jadi berdoa kepada Allah atas nama seluruh ciptaannya. To speak to God in the first person plural rather than the singular also implies humility before the divine. Jadi berbicara kepada Tuhan dengan menggunakan kata ganti pertama jamak bukan daripada menggunakan kata orang pertama singular atau individu. Also implies, itu juga bermakna humility, kerendahan hati, before the divine, di hadapan yang ilahi. Itu menurut At-Tabari. Both because one is not focused solely upon oneself and because one acknowledges that ultimately only God has the right to say I. Dua-duanya bisa karena
manusia haruslah tidak berfokus hanya kepada dirinya sendiri, dan juga karena manusia mesti mengakui bahwa pada akhirnya, pada ujungnya, pada puncaknya, hanya Tuhanlah yang berhak mengatakan I sebagai kata ganti orang pertama, singular. Yang individual, yang tidak jamak. Jadi perkataan dengan menggunakan na'budu tadi itu, menggunakan kata ganti pertama yang plural itu menandakan adanya aspek kerendahan hati sekaligus kesadaran bahwa hanya Allah lah yang satu-satunya yang pantas mengucapkan saya dalam bentuknya yang singular. We worship renders the verse na'budu. Kami menyembah itu adalah makna atau arti dari kata na'budu, which also indicates servitude, obedience, and adoration, yang juga mempunyai makna atau mengimplikasikan secara tidak langsung makna penghambaan, servitude, obedience, ketaatan, dan adoration, dan kekaguman. The first phrase thus indicate standing before God as humble, adoring servant or a slave, abd. Frasa yang pertama, iyyaka na'budu, na'budu itu menandakan berdiri di hadapan Tuhan secara rendah hati, berdiri di hadapan Tuhan sebagai hamba yang mengagumi sekaligus humble, rendah hati, atau as a slave, atau sebagai hamba, abd. The state that in reality all created beings are in before God. Itu adalah situasi atau keadaan di mana pada realitasnya semua ciptaan, semua makhluk hidup itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. There is none in the heavens and on earth but that it comes unto the compassionate as a servant. Ada surat ke-19 ayat 93 menyatakan, atau Allah berfirman, tidak ada di atas langit maupun di bumi ini yang kecuali bahwa semuanya akan kembali kepada Ar-Rahman, kepada Tuhan sebagai servant, sebagai abd, sebagai hamba, sebagai budak. In the context of the previous verses, dalam konteks ayat yang sebelumnya, which recognize that God is Lord of the worlds, yang mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan segala alam, or all space, atau semua alam, the master of all time, maliki yaumiddin, yang memiliki semua waktu. This verse recognizes the state of complete servitude before God. Maka ayat ini mengakui sebuah situasi, sebuah keadaan totalitas penghambaan di hadapan Tuhan. Jadi iyyaka na'budu itu adalah totalitas penghambaan di hadapan Tuhan. As reflected by the construction of the sentence in which the direct object is placed before the verb. Nah, apalagi direfleksikan atau diterminkan dalam konstruksi kalimat yang direct objeknya, yang objek yang langsungnya itu ditaruh di depan sebelum kata kerja. Jadi iyyaka itu sebagai objek itu diletakkan lebih depan, terlebih dahulu sebelum verb. Verb itu kata kerjanya kan na'budu, kepadamulah. Jadi objeknya terlebih dahulu. Objeknya adalah kepadamulah wahai Tuhan, na'budu, kami menyembah. Itu terekam dalam tafsir At-Tabari. Addressing God
in the second person rather than the third person. Jadi menyebut Tuhan sebagai orang kedua daripada orang ketiga. Orang ketiga itu dia, mereka itu orang ketiga, penyebutannya kata ganti orang ketiga. Sementara yang dipakai di sini adalah kata ganti orang kedua. Indicates a direct I-thou relationship. Jadi mengindikasikan atau bermakna adanya hubungan yang langsung antara saya dan engkau, in which God is worshipped as one, who is present before the worshipper, and whom the worshipper thus addresses directly. Di mana Tuhan disembah sebagai zat yang hadir di hadapan sang penyembah, dan whom the worshipper thus addresses directly, yang mana sang penyembah menyebutnya secara langsung. Jadi seakan-akan tidak ada sekat di situ, karena hubungannya adalah aku dan kamu. A privilege given in Islam to all human beings. Ini adalah sebuah privilege, sebuah keistimewaan yang diberikan di dalam konteks Islam kepada seluruh manusia, who are not in need of a distinct priestly class to function as intermediaries between human beings and God. Yang mana tidak dibutuhkan adanya kelas rahib, kelas pastor, kelas agamawan yang tersendiri, yang berbeda, yang berfungsi sebagai perantara antara human beings, manusia dengan Tuhan. Jadi dalam konteks iyyaka na'budu tadi ada hubungan yang langsung antara hamba dan Tuhan. Correspondingly, worshippers should be fully present before their Lord. Oleh sebab itu, para penyembah harus benar-benar hadir di hadapan Sang Pencipta. Their attention should not be divided between God and something else. Perhatian mereka tidak boleh terpecah antara Tuhan dan sesuatu yang lain, either openly as an idol worship or secretly, as in the case of those who worship God distracted by thoughts and subjective desires or intent upon personal reward. Penting ini. Jadi ya, perhatian mereka tidak boleh terpecah antara Tuhan dan sesuatu yang lain, baik secara terbuka seperti penyembahan terhadap idol, terhadap patung-patung, atau terdistraksi atau terpecah oleh pikiran-pikiran dan niat atau nafsu-nafsu yang subjektif, misalnya untuk kepentingan mendapatkan balasan personal reward. Rather, one should worship God, devoting religion entirely to Him. Maka mestinya manusia menyembah Tuhan dengan secara mukhlis, dengan secara ikhlas penuh seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha mukhlishan, maka sembahlah Tuhan dengan benar-benar mendedikasikan penyembahan itu mukhlishan lahuddin, kepada agama secara penuh seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya. In this vein, Ja'far as-Sadiq is reported to have said, dalam hal ini Ja'far as-Sadiq, salah seorang kemarin yang juga sempat kita pernah singgung sebelumnya, orang yang juga sangat dihormati di kalangan Sunni dan dianggap sebagai imam, salah satu imam di kalangan Syiah, pernah mengatakan, worship
is three kinds. Penyembahan itu ada 3 macam. Some people worship God of fear. Beberapa orang menyembah Tuhan karena takut. And that is the worship of slaves. Itu adalah penyembahan para hamba. Jadi menyembah Tuhan karena takut ancaman, takut neraka dan seterusnya. Itu adalah model penyembahan slaves, para budak, para hamba. Other people worship God seeking reward. Sementara sebagian orang yang lain menyembah Tuhan karena mencari pahala. And that is the worship of hirelings. Itu adalah model penyembahan para businessmen yang transaksionis lah, kira-kira begitu, orang-orang yang jual beli. And some people worship God out of love. Dan orang yang lain, sementara sebagian orang menyembah Tuhan karena rasa cinta. And that is the worship of those who are free. Itu adalah model penyembahan orang yang bebas. And that is the most excellent worship. Itu adalah model penyembahan yang paling excellent, yang paling bagus. Baik, kita lanjut. True worship or servitude, penghambaan atau penyembahan yang sejati, is understood by some to constitute the greatest degree of humility and self-effacement before God. Itu dipahami oleh sebagian ulama sebagai derajat kerendah hatian, derajat kerendah dirian juga, atau ketiadaan diri, pemfanaan diri di hadapan Tuhan. Kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Tuhan. Itu adalah puncak tertinggi dari perendah hati dan perendah dirian di hadapan Tuhan. Ibadah. Which is necessary in order to recognize one's complete reliance upon Him. Yang keadaan semacam itu adalah sebuah keharusan untuk mengakui kebersandaran yang penuh seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan terhadap penyandaran diri yang komplit kepada Tuhan. Itu adalah ibadah itu tadi. Since God is the rich and you are the poor, karena wal ghani, Allahul ghani wa antumul fuqara, dan kamu adalah orang-orang yang fakir. The expression of servitude necessarily precedes the statement that one seek help from God. Jadi ekspresi penghambaan tadi memang seharusnya mendahului statement atau pernyataan bahwa manusia itu mencari atau membutuhkan pertolongan from God, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Since one doesn't seek help from a king without first acknowledging the king's power. Karena orang tentu tidak mungkin mencari bantuan dari seorang raja tanpa pertama-tama mengakui kekuasaan atau kuasa raja tersebut, and sovereignty, dan kedaulatannya. The request for God's help can thus be seen as a request for further aid in worshiping and serving Him and in all of one's affair. Oleh sebab itu, permintaan untuk bantuan atau pertolongan Tuhan bisa dilihat sebagai permintaan terhadap bantuan yang lebih lanjut dalam menyembah dan melayani atau beribadah kepada Tuhan, and all of one's affairs, and in all one's affair, dan di dalam seluruh urusan manusia. Jadi nasta'in, permintaan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala,
itu bisa dipahami sebagai pertolongan dalam konteks menyembahnya, dalam konteks penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dalam konteks semua urusan manusia. Kira-kira begitu. A request founded upon the acknowledgement that one is never independent of God. Sebuah permintaan yang didasarkan atas sebuah pengakuan bahwa manusia tidak mungkin terlepas, tidak mungkin tidak terikat dari Allah Subhanahu wa taala. That it is only through his assistance that when one can worship him. That one can worship him. Dan hanya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala manusia dapat menyembahnya. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala pun itu bukan dalam perspektif ini ya, dalam perspektif surah yang kelima ini tadi, tidak ada power manusia, tidak ada kedirian manusia yang terlepas sama sekali dari Tuhan. Bahkan kita menyembah Allah pun itu karena juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Not only through one's own power and strength. Jadi juga ditekankan di sini bahwa kita menyembah Allah pun bukan karena kekuasaan dan kekuatan kita atau daya upaya kita untuk menyembah Allah. Semua karena asisten, semua karena pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita di surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini. Tampak jelas bahwa di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menandai sebuah perubahan dari tadi tone ayat 1 sampai 4 yang kira-kira berfokus pada Allah yang transenden sampai yang imanen. Kemudian sekarang berfokus pada manusia yang ingin bergerak naik mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan cara pertama ibadah, penghambaan. Kata abad itu mengisyaratkan tadi itu ada nuansa penghambaan di sana, ada nuansa ketaatan di sana, ada nuansa juga kekaguman yang ada di sana. Dan dalam konteks manusia menyembah Tuhan, di situ pun kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggal kedua ayat ini, nasta'in, kami menghambakan kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga semuanya dalam konteks untuk penghambaan Allah Subhanahu wa taala, kita pun membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Demikian pembahasan kita di ayat ke-5 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut lagi di ayat ke-6 dan ke-7 pada pertemuan berikutnya. Jadi stay tune di Wonder Home Library Channel. Ketemu lagi insyaallah di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.